Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan reklamasi dan pengerukan, yaitu perkuliahan topik khusus pada semester ini ya. Baik, saya lanjutkan untuk pertemuan yang ketiga ini. Kita akan membahas bagaimana itu jenis-jenis dari bangunan tepi pantai, khususnya pelindung di pesisir pantai. Jadi ada beberapa jenis. Kita bisa melihat, jadi bangunan pelindung pantai itu dibagi lagi menjadi ada 3 kelompok klasifikasi bangunan, yaitu yang pertama adalah konstruksi yang dibangun di pantai, menyatu atau menempel dan sejajar dengan garis pantai. Yang kedua, konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai dan menyambung ke pantai. Yang ketiga adalah konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar dengan garis pantai. Untuk contohnya, kita akan melihat beberapa slide berikut ini. Oke, ini adalah beberapa bentuk dari bangunan pelindung pantai. Jadi nanti ada beberapa jenis ya. Yang tadi ada beberapa klasifikasi bangunan pantai, yang ini adalah beberapa bentuknya. Jadi ada yang miring dan juga ada yang tegak. Nah, yang miring itu biasanya kita gunakan material dari bebatuan. Tetapi ini nanti kalau sesuai perhitungan ada beberapa yang membutuhkan batu dengan diameter yang sangat besar. Nah, itu kalau kita tidak bisa menemukan secara alami, maka kita bisa membuat atau menggantinya dengan batu buatan. Nanti ada beberapa jenis seperti tetrapod, hotpot, dan sebagainya. Kemudian ada yang sisinya tegak. Nah, ini menggunakan sistem beton di mana dia membentuk suatu bangunan yang tegak. Nanti ini bentuknya precast, jadi betonnya akan dibuat di daratan, kemudian dibawa oleh kapal dan dipasang langsung pada permukaan laut yang ingin dibuat bangunan pelindung pantainya. Nanti ada contoh atau beberapa slide atau beberapa pertemuan yang akan datang, mungkin ada contohnya langsung ya. Saya lanjutkan saja untuk pertemuan yang ini. Nah, ini adalah contoh bangunan pelindung pantai yang menyatu dan sejajar dengan daratan. Ini menggunakan batu buatan dari beton, kemudian dipasang sejajar dengan garis pantainya. Jadi dia langsung melindungi bibir pantai dari doberan ombak atau badai yang akan menerjang tepi pantai ini. Kenapa harus dilindungi? Karena di beberapa sisinya, khususnya di tepi pantai, ternyata masih ada beberapa bangunan-bangunan yang difungsikan oleh warga sebagai tempat tinggal. Jadi memang dibutuhkan perlindungan pantai agar lahan mereka tidak hilang atau tergerus oleh ombak dari pantai, dan kemungkinan juga bisa hilang kalau dia terjadi suatu longsoran atau erosi abrasi pada daerah tepi pantainya. Kemudian ada juga yang sejajar pantai, ini menggunakan, kalau tadi batu buatan dari cor-coran beton, ini juga sama dengan yang tadi, hampir sama, tetapi dia sistemnya berbeda. Dia menggunakan base beton, di mana dia menggunakan seperti sumuran itu ya, dari ring-ring sumuran, baru dipasang sejajar dengan garis pantai, kemudian diaplikasikan lagi, diisi lagi kekosongannya dengan material beton juga. Nah, ini adalah batu buatan. Jadi kalau kita menghitung berapa kekuatan ombak dan bagaimana efeknya pada sisi pantai ini, nah kira-kira kebutuhan batu itu seberapa besar itu akan kita ketahui dengan rumusan yang kita akan pelajari beberapa pertemuan berikutnya. Kalau tidak ya saya jadwalkan sekitar 2 atau 3 pertemuan sebelum UTS akan saya ajarkan bagaimana perhitungannya. Jadi ini adalah batu buatan disebut dengan tetrapod. Nanti ada beberapa jenis. Nah, ini beratnya bisa 1 sampai 1 biji ini bisa 1 ton, 2 ton, dan seterusnya. Nah, ini untuk menggantikan material yang sebenarnya kita perlukan adalah batu dengan berat dan diameter yang sangat besar. Tapi kalau kita tidak dapat menemukannya, maka kita bisa membuatnya. Nah, ini revetment yang sejajar dengan garis pantai menggunakan batu alam ya, jadi dia menggunakan batu asli.
di mana dia diameternya tidak terlalu besar seperti tadi, sehingga kemungkinan dapat dicari, sehingga dapat memenuhi kebutuhan sebagai pembentuk dari pelindung pantai. Tapi di sini juga ada jenis yang lain, yaitu revetment atau perlindungan pantai yang tegak lurus, hampir tegak lurus dengan garis pantai. Nah, ini perbedaannya. Kita lihat langsung. Tapi dengan material yang sama, hanya saja dengan klasifikasi bentuk atau tata letak yang berbeda. Dan fungsinya juga sama-sama melindungi pantai, tetapi dia ada perlakuan khusus, di mana dia pada yang tegak lurus ini dia ingin pasir atau gerusan yang dibawa oleh ombaknya dia bisa tertahan. Tetapi kalau yang di sini dia ingin melindungi tanah atau lokasi pantai yang telah ada, terutama di sini ada bangunannya ya, atau ada jenis patung atau tugu-tugu ini yang perlu dilindungi, sehingga dia sejajar dengan garis pantainya. Kalau ini dengan beton, dia sisinya tegak, tapi juga dilapisi lagi dengan tetrapod. Nah, ini tampak dari atas yang tadi, yang tegak lurus dengan garis pantai. Ini namanya growin, kalau dia ada di bibir pantai ini. Tapi kalau dia ada di mulut muara atau mulut sungai, di sini adalah disebut dengan jetty. Ini materialnya sama, tapi dia itu tadi fungsinya dia, kalau ini adalah menahan dari sedimen-sedimennya, bukan menahan dari tanah yang ada, sehingga dia tetap bertahan dengan bentuk yang sama, tetapi dia ini akan menghambat dari sedimen yang terjadi atau gerusan yang terjadi yang diakibatkan oleh gelombangnya. Dan juga jetty ini berfungsi sebagai pelindung dari mulut muara, sehingga dia tidak mendapat endapan dari gerusan itu, sehingga alur dari pelayaran masih bisa terjaga. Kalau yang ini adalah breakwater, di mana dia berada hampir tegak lurus dengan garis pantai, tetapi dia berada jauh, tidak menempel pada bibir pantainya langsung. Jadi yang tadi tipenya bisa macam-macam. Kalau ini sisinya miring, tiada yang tegak lurus, atau bahkan nanti bisa digabungkan juga keduanya, seperti yang tadi ya. Yang ini tipe gabungan, yang di bawah dia miring, tetapi yang di atas dia tegak lurus. Nah, bagaimana kita ingin melakukan pembangunan dari perlindungan pantai tersebut? Jadi kita melihat beberapa zona pada pesisir pantai. Jadi ada beberapa zona yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah littoral zone, di mana perairan ini berada pada garis pantai kedalaman D1. Nanti D1 apa nanti ada pada slide selanjutnya. Pada material dari ini terjadi gerakan material yang sangat intensif dan signifikan, baik itu longshore, transport, ataupun crossshore. Jadi di sini terjadi gerusan yang sangat signifikan, di mana dia ada dua kemungkinan transport sedimen yang terjadi pada daerah tersebut. Kemudian ada lagi shoal zone, adalah perairan dari kedalaman D1 sampai dengan kedalaman DI. Pada daerah ini terjadi gerakan material crossshore, transport yang cukup signifikan. Jadi dia kemungkinan yang terjadi hanya satu sedimentasi atau satu pergerakan sedimen. Berbeda dengan yang littoral zone ada dua. Kemudian saya kembali sedikit ya. Jadi longsor itu dia biasanya sejajar dengan garis pantai. Kalau crossshore dia tegak lurus dengan garis pantai. Itu transport sedimen yang terjadi. Jadi kalau shoal zone berarti yang tegak lurus saja yang terjadi pada pergerusan di daerahnya. Kemudian offshore zone itu adalah perairan dengan kedalaman yang bisa disebut juga laut dalam. Jadi kemungkinan di sini sudah tidak ada pergerakan dari material-material sedimen tersebut. Kalau kita lihat bagaimana secara potongannya, kita bisa lihat di sini. Jadi littoral zone itu di daerah tepi pantai sampai dengan D1. D1 itu apa? Kedalaman air diukur dari MSL, jadi mean sea level. Jadi tinggi muka air rata-rata, atau kita bisa sebut dengan 0.0 daratan ya.
itu dari batasnya. Kemudian DI itu